Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari Lampung dan Surat.id dengan headline Gelapkan surat tanah, warga Tulang Bawang ini diciduk polisi, ternyata begini modusnya. Polres Tulang Bawang menangkap pelaku tindak pidana penggelapan surat tanah. Pelaku yakni AR 56 tahun warga Kampung Kibang Pacing, Kecamatan Manggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang. Peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada Jumat, 7 Desember 2018 sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat di Kampung Kibang Pacing, Kecamatan Manggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang. Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang AKP Noviadip Kurniawan mengatakan, penangkapan pelaku berdasarkan laporan korban TY 56 tahun, warga Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuan Ratu, Kota Bandar Lampung. Peristiwa tersebut bermula saat korban membeli 5,3 hektar tanah peladangan dengan harga Rp255 juta yang terletak di Kampung Panawar Baru, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang pada 18 Februari 2018. Seusai membeli tanah tersebut, sertifikat kemudian dititipkan korban kepada adik iparnya. Kemudian, kata Kasat Reskrim, pada bulan Agustus 2023 korban mendapat kabar kalau tanah yang dibelinya sudah beralih ke pemilikan. Saat itu korban bertanya kepada saksi adik iparnya, dan menurut saksi sertifikat tanah korban dititipkan kepada pelaku untuk dilakukan balik nama, dan biaya untuk balik nama juga sudah diberikan kepada pelaku, kata AKP Arif Minggu 22 Juni 2025. Atas peristiwa tersebut, korban kemudian melapor ke Mapolres Tulang Bawang. Akhirnya pada Kamis 19 Juni sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat, polisi berhasil menangkap pelaku di rumahnya di Kampung Kibang Pacing. Perwira alumni Akpol 2016 itu melanjutkan, pelaku ternyata telah menjual sebagian sertifikat atau tanah milik korban. Pelaku saat ini ditahan di Mapolres Tulang Bawang dan dikenakan pasal 372 KUH pidana tentang penggelapan. Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Baik pemirsa, terbalik informasi selanjutnya dilansir dari Tanggamus di Surat.id dengan headline Lakukan KDRT terhadap istri dan ancam warga, seorang warga Cukubala kini diburu polisi. Seorang pria di Pekon Kacamarga, Kecamatan Cukubala, Kabupaten Tanggamus, menjadi buruan polisi setelah melakukan kekerasan terhadap istrinya sendiri. Terduga pelaku diketahui bernama Arbianto 40 tahun, warga Pekon Kacamarga, yang diduga menganiaya istrinya Jumiati 28 tahun dengan cara mencekik leher dan menarik rambut korban. Mendapat laporan adanya dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut, tim patroli Polsek Cukubala langsung bergerak menyelidiki kasus KDRT, pengancaman, dan pengerusakan yang terjadi di Pekon Kacamarga, Kecamatan Cukubala, Kabupaten Tanggamus pada Sabtu, 21 Juni 2025 malam. Kapolsek Cukubala Ibda Wahyu Fajardinata mengungkapkan, peristiwa ini pertama kali diketahui saat anggota Polsek yang sedang melaksanakan patroli rutin menerima informasi dari warga sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Atas informasi tersebut, pihaknya telah melakukan sejumlah langkah tindak lanjut dengan menerima laporan. Anggota langsung mendatangi TKP, mengamankan barang bukti dan melakukan olah TKP. Tim langsung menuju lokasi dan melakukan tindakan kepolisian sesuai prosedur dengan mendatangi lokasi kejadian. Ujar Wahyu Fajardinata mewakili Kapolres Tanggamus, AKBP Rama Sujatmiko, Minggu 22 Juni 2025. Kapolsek menjelaskan, kejadian berdasarkan laporan, peristiwa kekerasan terjadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat di rumah seorang warga bernama Rahmin 70 tahun. Selain itu, pelaku juga mengancam korban menggunakan sebilah golok serta melakukan intimidasi kepada warga lainnya, termasuk mengacungkan benda yang menyerupai senjata api kepada seorang warga bernama Jamil. Tidak hanya itu, pelaku juga merusak sejumlah bagian rumah dengan memecahkan kaca jendela dan merusak dapur. Saat petugas tiba di lokasi, pelaku diketahui melarikan diri melalui pintu belakang rumah Tarang Wahyu. Kapolsek mengungkapkan, dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa 2 bilah senjata tajam jenis golok, 2 bilah pisau, 1 buah senapan angin, 2 buah benda menyerupai pistol, klip bekas pakai narkoba, kaca dan pipet yang diduga digunakan untuk menyapu. Berdasarkan pemeriksaan fisik, benda menyerupai pisau tersebut merupakan korek api yang sudah tidak berfungsi, ungkapnya. Baik pemirsa, terbalik informasi yang terakhir yang dilansir dari Sumek.id dengan headline Pesan minum 60 gelas minta diantar ke rumah, pedagang di Palembang ditipu motor dibawa kabur. Dari Palembang melaporkan, modus baru pelaku pencurian kendaraan bermotor terjadi di kota Palembang. Selain jadi korban penipuan,
lantaran dagangan minumannya terlebih dahulu dipesan pelaku dengan dalih untuk acara HUT anaknya dan minta pesanan diantarkan ke rumah. Lalu, saat pegawai pedagang hendak mengantarkan pesanan puluhan minuman kemasan itu ke rumah, namun sepeda motor miliknya dibawa kabur sehingga korban harus pulang dengan goes sepeda. Tak terima sepeda motor miliknya dibawa kabur dan puluhan gelas minuman es teh tak juga dibayar, korban melaporkan peristiwa dialaminya ke SPKT Polrestabes Palembang Minggu 22 Juni 2025. Korban, yakni Evi Etria 52 tahun, warga Lorong Kenanga, Jalan Silaberanti, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Di hadapan petugas, Evi didampingi pegawainya M. Rafli menuturkan peristiwa itu bermula saat seorang pelanggan berpura-pura memesan minuman dalam jumlah besar dengan dalih untuk acara pesta ulang tahun anaknya pada Sabtu 21 Juni 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Awalnya pelaku pesan 60 gelas minuman es teh, namun minta diantar ke rumahnya, ungkap Evi Minggu. Dengan jumlah yang cukup banyak, pedagang minuman ini minta diantarkan kepada karyawannya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street bernomor polisi BG2451 JBO. Setelah 2 kali bolak-balik mengantar minuman kemasan tersebut di lokasi, pelaku meminjam motor Rafli dengan alasan hendak mengambil kunci rumah yang tertinggal. Pelaku bilang ke pegawai, "Saya mau pinjam motor sebentar," tapi malah merampas kunci dan langsung kabur, jelas Evi. Baik pemirsa, demikian edisi Bacokannya. Sampai jumpa di edisi Bacokan selanjutnya. Saya Rista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.